Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Endah Utami, pada mata pelajaran Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada pertemuan hari ini, kita masih akan membahas tentang dinamika sosial pada mobilitas sosial. Baiklah, sebelum kita memulai dengan mata pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mobilitas sosial. Definisi dari mobilitas sosial sendiri adalah perubahan, pergeseran, peningkatan, ataupun penurunan status dan peran anggotanya. Mobilitas berasal dari bahasa Latin, mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dalam sosiologi dikenal yang dinamakan dengan mobilitas sosial. Artinya adalah perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Mobilitas sosial dapat mengacu pada individu maupun kelompok. Mobilitas individu misalnya, perubahan status dari tukang menjadi dokter. Dan mobilitas kelompok misalnya, mobilitas antar generasi, yaitu antara orang tua dengan anaknya. Selanjutnya, menurut Paul B. Hartono, mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Mobilitas sosial mempunyai kaitan atau hubungan yang sangat erat dengan pelampiasan sosial atau stratifikasi sosial. Arah gerak mobilitas sosial dapat secara horizontal maupun secara vertikal, ke atas atau ke bawah. Gerak sosial lebih mudah terjadi pada masyarakat terbuka karena lebih memungkinkan untuk berpindah strata. Sebaliknya, pada masyarakat yang sifatnya tertutup, kemungkinan untuk pindah strata akan lebih sulit. Bentuk mobilitas sosial. Dilihat dari arah pergerakannya, terdapat dua bentuk mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Nah, mobilitas sosial vertikal sendiri dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu social sinking dan social climbing. Selain itu, mobilitas sosial horizontal juga dibedakan menjadi mobilitas sosial antar wilayah atau geografis dan mobilitas antar generasi. Yang pertama akan kita bahas dalam bentuk mobilitas sosial adalah yang pertama yaitu mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok orang pada lapisan sosial yang berbeda. Mobilitas vertikal sendiri terdiri dari mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Nah, social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang. Nah, social climbing memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama adalah naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi, di mana status itu telah tersedia. Contoh adalah seorang camat diangkat menjadi wali kota. Dan yang kedua adalah terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi daripada lapisan sosial yang sudah ada. Contohnya seperti pembentukan organisasi baru yang merekrut pimpinan baru. Selanjutnya, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak psikis bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Social sinking sendiri dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah turunnya kedudukan seseorang ke kedudukan lebih rendah. Contoh, seseorang prajurit dipecat karena melakukan tindakan pelanggaran berat ketika melaksanakan tugasnya. Yang kedua, tidak dihargainya lagi suatu kedudukan sebagai lapisan sosial. Contohnya, misalkan pejabat daerah yang melakukan korupsi.
Bentuk mobilitas selanjutnya adalah mobilitas horizontal, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas sosial horizontal sendiri dibedakan menjadi dua bentuk. Ada mobilitas sosial antar wilayah atau geografis dan juga ada mobilitas antar generasi. Mobilitas sosial antar wilayah atau geografis adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain. Contohnya seperti transmigrasi, urbanisasi, dan juga migrasi. Sedangkan mobilitas antar generasi, yaitu secara umum berarti mobilitas dua generasi atau lebih. Misalnya generasi ayah ibu, generasi anak, generasi cucu, dan juga seterusnya. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang dinamika sosial dalam mobilitas sosial. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan pada materi kali ini dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu selanjutnya di pertemuan berikutnya. Bye-bye.